Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 3 tentang landasan dan asas pendidikan serta implementasinya dalam pendidikan praktik. Namun sebelum masuk ke materi inti, perlu kita ketahui dulu tentang pengertian dari ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan pendidikan. Ilmu sendiri mempunyai pengertian pengetahuan. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan. Dan pendidikan, kata dasarnya adalah didik. Didik ini bisa jadi mendidik dan dididik. Mendidik itu adalah tugas dari pengajar atau guru. Kalau yang dididik itu pastinya adalah peserta didik, pelajar atau siswa. Sehingga ilmu pendidikan ini dapat kita definisikan sebagai ilmu untuk membagi ilmu, di mana seseorang mempunyai ilmu dan ilmu itu dia bagikan kepada orang lain secara sistematis. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian landasan pendidikan. Landasan itu berarti dasar dari sebuah pendidikan. Saya ambil contoh misalnya ketika kita ingin membangun rumah. Sebelum rumahnya berdiri, pasti yang pertama kita bangun adalah fondasinya. Kalau fondasinya kuat, maka rumah itu akan kuat. Tapi kalau fondasinya tidak kuat, maka otomatis rumah itu pasti akan goyah, bahkan bisa jadi runtuh dan hancur. Sehingga fondasi itu menentukan seberapa kuat fondasi itu, menentukan seberapa kuat berdirinya rumah itu. Sama halnya dengan landasan pendidikan. Kalau dasar atau fondasi dari pendidikan kuat, maka pendidikan itu juga akan bertahan, akan kuat berdirinya. Nah, landasan pendidikan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada landasan filosofis, landasan sosiologi, landasan kultural, landasan psikologi, dan yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologi. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah landasan filosofi. Landasan filosofi itu berkaitan dengan makna dan arti dari pendidikan. Yang kedua adalah landasan sosiologi. Landasan sosiologi berkaitan dengan interaksi antara dua orang atau lebih dalam konteks edukatif dalam proses pendidikan. Yang ketiga adalah landasan kultural. Landasan kultural adalah hubungan timbal balik antara pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat adalah landasan psikologi. Landasan ini menjelaskan tentang bagaimana pendidikan itu mampu mengembangkan kemampuan siswa untuk bisa mengenali dirinya, mengenali kemampuan dirinya, sehingga dia bisa bereksistensi terhadap kemampuannya itu. Yang berikut adalah landasan teknologi dan ilmiah. Landasan ini berkaitan dengan perkembangan iptek dalam pendidikan. Yang berikut adalah asas pendidikan. Asas adalah konsep atau rancangan. Ibarat rumah tadi, sebelum kita membangun sebuah rumah, pasti kita sudah punya rancangan atau konsep tentang bagaimana dan seperti apa rumah kita nantinya. Sama halnya dengan pendidikan, untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana pendidikan kita dan mau dibawa kemana pendidikan kita, maka diperlukan konsep atau rancangan terhadap pendidikan itu sendiri agar dalam prosesnya dapat berjalan secara terarah dan tertata. Ada 3 asas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah asas Tuturi Handayani, yang kedua asas kemandirian belajar, dan yang ketiga adalah asas belajar sepanjang hayat. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah asas Tuturi Handayani. Tuturi Handayani sendiri mempunyai arti memberikan dorongan, sehingga asas ini dapat kita definisikan sebagai proses belajar di mana siswa itu belajar intens. Siswa belajar sendiri, belajar mandiri. Dia mencari tahu apa yang dia tidak tahu sampai dia tahu. Namun, ketika dia mengalami kendala, maka di situ guru atau
pengajar berperan untuk memberikan arahan bimbingan kepada siswa itu. Dan yang kedua adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar artinya siswa berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan organisator untuk dirinya dan kelompok. Yang ketiga adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat artinya belajar dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, kita bisa belajar. Karena sekarang kita sudah dimudahkan dengan perkembangan zaman, perkembangan iptek, di mana kita mempunyai handphone, jadi kita bisa belajar mengakses setiap materi itu kapan saja dan di mana saja. Yang berikut adalah penerapan asas-asas pendidikan dalam pendidikan praktis. Namun sebelum kita masuk ke penerapan atau pengimplementasian asas-asas pendidikan, maka perlu kita ketahui dulu permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan yang dialami oleh Indonesia masa kini. Yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan, yang kedua adalah masalah mutu atau kualitas pendidikan, yang ketiga adalah masalah relevansi pendidikan, yang keempat adalah masalah efisiensi pendidikan. Nah, untuk mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan tadi, maka pemerintah melakukan beberapa upaya. Di antaranya adalah upaya pemerintah dalam mengembangkan sarana dan prasarana. Upaya ini dapat kita lihat dari penambahan buku belajar, penambahan ruang sekolah, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang kita dapatkan di sekolah. Yang kedua adalah pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Nah, tujuan dari pembinaan ini adalah untuk melatih kemampuan guru dalam mengajar sehingga ia bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga adalah upaya pemerintah dalam mengembangkan kurikulum. Nah, biasanya pengembangan kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan juga disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Dan yang berikut adalah usaha pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar. Ini kita bisa lihat dari setiap tingkatan pendidikan di Indonesia, mulai dari TK sampai SMA, perguruan tinggi S1 dan S2. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.